AKP Ulil Rianto Ansar di kawasan parkir Polres Solok Selatan. Penembakan diduga dipicu konflik internal terkait penanganan kasus tambang galian C. Rencananya, jenazah AKP Ulil Rianto Ansar akan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Panaikang Kota Makassar hari Minggu ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainus melaporkan. Terungkap motif penembakan yang menewaskan AKP Rianto Ulil Ansar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan oleh AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati. Dugaan motif kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat terungkap. Penembakan yang dilakukan AKP Dadang Iskandar terhadap AKP Rianto Ulil Ansar karena pelaku marah kepada korban. Hal ini disebabkan korban tidak mengindahkan permintaan pelaku untuk membantu rekannya yang ikut diamankan oleh korban dalam penertiban tambang ilegal galian C. Terkait hal tersebut, pihak Polda Sumatera Barat terus melakukan pemeriksaan secara maraton. Bahkan hingga kini sudah 7 orang saksi diperiksa. Selain itu, penyidik juga tengah mendalami siapa pemilik tambang serta keterlibatan dan peran pelaku dalam kegiatan tambang ilegal di Solok Selatan. Terkait dengan motif kenapa yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan Artinya ini sementara yang keterangan dari tersangka yang kita dapatkan. Tentu kami penyidik akan terus mendalami. Apa benar proses hukumnya terkait tambang? Ya. Artinya benar dia membacking salah satu tambang itu? Ya, ini akan kita dalami kembali terkait dengan perannya di dalam kegiatan tambang ini akan kita dalami. Ya, yang bersangkutan minta tolong kepada Pak Kabak Ops untuk bisa membantu. Atas perbuatannya, selain terancam pemberhentian, tidak dengan hormat, tersangka juga dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi menggerebek 2 kamar apartemen mewah yang menjadi markas judi online terbesar di wilayah Kepri. Pelaku yang merupakan suami istri ternyata pemilik 3 aplikasi judi online, meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah setiap harinya. Dua kamar yang berada di lantai 2 dan lantai 17 buah apartemen di kawasan Pelita, Kota Batam, digerebek Ditkrimum Polda Kepri terkait judi online. 11 orang yang merupakan operator dan pemilik aplikasi judi online diamankan polisi. Diketahui, 2 lokasi ini merupakan tempat para pelaku menjalankan bisnis judi online. Di dalam kamar terdapat sejumlah peralatan komputer, buku rekening berbagai macam bank. Pemilik dari aplikasi dan situs judi ini adalah C dan D, pasangan suami istri. Dalam menjalankan bisnis judinya, kedua pelaku mengelola 3 situs yang memiliki ratusan permainan judi online yang mampu meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah per harinya. Situs judi milik pelaku sudah berjalan sejak 7 bulan lalu dan terkoneksi langsung ke Kamboja. Pelaku utama merekrut pekerja dari berbagai daerah di luar Batam. Ironisnya, agar para pekerja tidak berinteraksi dengan pihak lain, pelaku pasutri ini melarang para pekerja keluar dari apartemen, bahkan ijazah dan identitas para pekerja ditahan. 3 aplikasi dengan di dalamnya ada ratusan permainan yang dikelola sudah selama 7 bulan oleh mereka. Mereka sudah membeli aplikasinya, jadi mereka sudah menggunakan aplikasinya sendiri dengan fasilitas server mereka yang ada di sini. Jadi mereka operator dan ownernya dari aplikasi itu. Mereka yang mengoperasikan. Polisi masih mendalami kasus perjudian online dan mencurigai pelaku memiliki lokasi lain dalam menjalankan bisnis haramnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gustiono, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menangkap seorang buronan kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdigi. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan sebanyak 24 tersangka dan menyita uang bukti uang tunai ratusan miliar rupiah. Aparat Jatan Ras Polda Metro Jaya kembali menangkap seorang buronan kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komdigi dan beberapa warga sipil. Buronan berinisial B tersebut ditangkap di Jakarta. Dari hasil pemeriksaan penyidik, pelaku berinisial B ini bukan pegawai Kementerian Komdigi. Ia berperan mengelola situs judi online agar tidak terblokir. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisha mengatakan, selain menangkap B, penyidik juga menyita barang bukti uang tunai miliaran rupiah, di mana uang tersebut merupakan setoran dari sejumlah bandar judol menginginkan situsnya agar tidak diblokir oleh Kementerian Komdigi. Salah satu barang buktinya adalah uang tunai sekitar 5 miliar rupiah, di mana uang ini merupakan uang setoran para bandar atau agen judi online yang menitipkan website judinya kepada tersangka B. Saat ini penyidik masih memburu 4 orang buronan yang berinisial J, C, JH, dan F. Nama-nama buronan itu telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Penyidik juga telah menyita uang tunai sedikitnya sebesar 150 miliar rupiah. Polda Metro Jaya sendiri telah menetapkan 24 orang tersangka. 10 diantaranya merupakan oknum pegawai Komdigi, sedangkan 14 orang lain yang merupakan warga sipil. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Sebelumnya, Barreskrim Polri menangkap satu DPO judi online dari Filipina. Pelaku bertindak sebagai manajer regional khusus Indonesia yang mengumpulkan dan menerima rekening yang dikirimkan beberapa tersangka lainnya. Satu DPO dalam kasus situs judi online dikawal ketat polisi saat tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. DPO ini dijemput langsung dari negara Filipina bekerja sama dengan pihak imigrasi dan kepolisian setempat. Diketahui pelaku bertindak sebagai manajer regional khusus Indonesia yang bertugas mengumpulkan dan menerima rekening yang dikirimkan oleh beberapa pelaku lainnya. Penangkapan buron ini merupakan hasil ungkap kasus judi online yang dilakukan sejak Mei lalu. Pada situs judi online yang dikelola pelaku dapat menghasilkan perputaran uang hingga 1 triliun rupiah dalam jangka waktu selama 3 bulan. Kemudian saudara Han alias HS berperan dalam website ini adalah sebagai manajer regional khusus Indonesia, mengumpulkan dan menerima rekening deposit dan withdraw yang dikirimkan oleh beberapa tersangka yang telah kita kirimkan dalam rangka saat ini pada proses tahap persidangan di PN Batam. Diketahui sejak Mei hingga Juni, Satgas Pemberantasan Judi Online Polri telah menangkap 18 orang pelaku dari 3 situs judi online dengan perputaran uang hingga triliunan rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hastugara, Ayus melaporkan. Kurang lebih 1.000 pasangan suami istri bercerai akibat suami kecanduan judi online dan malas bekerja. Para suami yang terjerat judi online diantaranya kerap berbohong kepada pasangannya dalam menggunakan uang rumah tangga. Jumlah istri yang mengajukan gugatan cerai karena suami kecanduan judi online di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro terus meningkat. Selama bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2024, tercatat sebanyak 978 istri yang menggugat cerai suami karena sang suami terjerat judi daring. Judi online menjadi faktor penyumbang terbesar kedua setelah faktor ekonomi dari total jumlah perceraian di Kantor Pengadilan Agama sebanyak 2.360 perkara. Dari jumlah tersebut, 1.756 perkara merupakan cerai gugat atau yang mengajukan pihak istri, sedangkan sisanya 605 merupakan cerai talak atau yang mengajukan pihak suami. Menurut Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jamik, jika suami yang kecanduan judi online karena memiliki keinginan yang besar namun malas bekerja sehingga menimbulkan pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga yang masuk di sini itu adalah pertengkarannya itu akan berimbas pada KDRT. Terbesar itu. Kemudian dia demi kecanduan judi online, dia akan melakukan sesuatu yang membabi buta, menjual seluruh asetnya
Kemudian yang kemarin juga menjadi itu istri marah-marah karena hutangnya banyak tanpa sepengetahuan istri. Itu yang. Sementara para suami yang terjerat judi online diantaranya kerap berbohong pada pasangannya dalam menggunakan uang rumah tangga. Tentu saja memicu istri mengalami trauma dan memutuskan mengajukan gugatan cerai. Terlebih suami yang kalah judi kerap marah-marah dan memiliki temperamental tinggi sehingga menyebabkan KDRT. Informasi lainnya pemirsa, memasuki masa tenang pilkada mulai Minggu dini hari tadi, aparat gabungan membersihkan dan menertibkan alat peraga kampanye di sejumlah daerah. Penertiban APK akan terus digelar hingga 3 hari ke depan. Di Sidoarjo, Jawa Timur, petugas bergerak dari kantor KPU ke sejumlah titik keramaian dan tempat umum untuk menertibkan alat peraga kampanye atau APK yang masih terpasang. Seluruh APK dirobek dimasukkan ke dalam truk untuk selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP Sidoarjo. Dalam pembersihan dan penertiban APK ini tidak ada tim pemenangan paslon yang datang untuk ikut terlibat, meskipun telah dihubungi oleh pihak KPU dan juga Bawaslu. Sedangkan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Panwaslu KPU dan juga Satpol PP menurunkan atribut peraga kampanye berupa baliho, poster, dan spanduk paslon di sejumlah ruas jalan di 15 kecamatan pada Minggu dini hari. Panwaslu dan KPU Kota Makassar juga menghimbau agar tim paslon ikut menurunkan APK yang terpasang di sejumlah kendaraan. Penertiban APK akan dilakukan hingga 3 hari ke depan. Sementara itu, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan penertiban sejumlah atribut alat kampanye di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, kami sudah terhubung dengan rekan kami Hamzah Azwan. Selamat siang Hamzah, apakah atribut kampanye di Jakarta sudah dicopot semuanya? Silakan. Ya, Nata dan juga pemirsa, saat ini Pilkada DKI Jakarta 2024 sudah memasuki masa tenang yang dimulai dari hari ini Minggu 24 November dan akan berlangsung hingga 3 hari ke depan, yaitu hingga Selasa 26 November 2024. PJ Gubernur DKI Jakarta juga sejak malam tadi sudah melakukan apel kesiapsiagaan dalam mendukung jalannya Pilkada DKI Jakarta 2024. Salah satu instruksinya yaitu untuk menertibkan dan menurunkan semua alat peraga kampanye yang ditemukan di jalanan DKI Jakarta. Apel semalam juga diikuti oleh berbagai elemen seperti Polda, TNI, Kejaksaan Tinggi, KPU, Bawaslu, dan juga sekitar 3.000 lebih personil yang langsung digerakkan setelah apel untuk menertibkan dan menurunkan beberapa alat peraga kampanye di seluruh wilayah DKI Jakarta. Selain itu, PJ Gubernur juga sudah memerintahkan kepada semua wali kota yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk segera mengerahkan personil dan membersihkan segala macam bentuk alat peraga kampanye yang ditemui di jalanan DKI Jakarta. Proses penertiban dan penurunan alat peraga ini diturunkan dari malam tadi hingga dini hari pagi tadi. Jadi seperti yang dilihat di belakang saya ini, di sepanjang Jalan Rasuna Said sudah bersih dari alat peraga kampanye. Selain itu, kami juga tadi sudah mulai menyusuri Jalan Rasuna Said hingga Jalan Pancoran, dan kami juga menemukan bahwa sudah tidak ditemukan alat peraga kampanye yang biasanya menempel berbentuk mungkin banner, poster maupun bendera. Kami juga bertanya kepada beberapa warga setempat yang ada di tempat, masih ada beberapa sisa-sisa seperti tali yang biasanya digunakan untuk memasang banner dan juga poster di pagar-pagar maupun di tiang-tiang yang ada di pinggir jalan. Selain itu, PJ Gubernur juga memberikan himbauan kepada setiap tim ses calon gubernur maupun calon wakil gubernur di Pilkada 2024 DKI Jakarta ini untuk bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu untuk menjaga kondisivitas yang juga dibantu oleh masyarakat selama Pilkada 2024 ini dan selama masa tenang selama 3 hari ke depan. Yang terakhir, masyarakat juga diharapkan dapat menetapkan hati di masa tenang ini untuk bisa menentukan pilihannya dan datang ke TPS pada Rabu 27 November 2024 mendatang. Nata. Baik, terima kasih informasinya Hamzah Azwan melaporkan langsung dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.
Bertemu dengan MBZ, Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah kerjasama di bidang keamanan dan ketahanan pangan hingga misi kemanusiaan di Gaza. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di Sindo Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat eselon di Pemprov Bengkulu. Dari informasi yang dihimpun, salah satu pejabat yang diciduk KPK merupakan calon gubernur incumbent Rohidin Mersyah. Berhenti. Turun, berhenti. Jangan turun dah. Inilah detik-detik Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah diciduk oleh penyidik KPK. Rohidin Mersyah yang menggunakan topi berwarna putih masuk ke dalam mobil dan langsung dikawal oleh sejumlah polisi. Penangkapan oleh petugas KPK ini terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara Sabtu malam. Pasca penangkapan, Rohidin Mersyah langsung dibawa ke Mapolresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain Rohidin, ada 6 pejabat eselon lainnya yang turut diciduk oleh penyidik KPK. Mayoritas di antara mereka merupakan kepala dinas di sejumlah instansi. Sedang dalam pemeriksaan KPK, jadi kita tinggal tunggu berita saja. Bapak yang terakhir itu siapa Pak? Pak Rohidin ya Pak ya? Benar Pak Rohidin saja Pak. Ya memang benar Pak Rohidin yang terakhir masuk. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut saja ya. Statusnya apa tuh Pak? Ya sedang dalam pemeriksaan. Butuh pengacara nggak dia Pak? Ya saya nggak tahu kalau itu kan. Pak, ini ada kedatangan dari pengacara juga ya Pak ya? Ya, pengacara tadi sudah datang, tapi kami sampaikan bahwa ya tidak bisa masuk ke dalam, ya, karena memang ini bukan kegiatan dari Polresta, jadi Polresta hanya mengamankan segala sesuatunya itu tanggung jawab dari KPK ya. Hingga Sabtu malam, 7 orang yang diamankan oleh penyidik KPK masih menjalani pemeriksaan tertutup di Mapolresta Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta setelah melakukan lawatan ke sejumlah negara untuk melakukan kunjungan negara. Kedatangan Prabowo kembali ke tanah air disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Beberapa Menteri Kabinet Merah Putih juga turut sambut kedatangan Presiden Prabowo. Prabowo yang tiba menyambut dengan sapaan hormat dan hangat. Seperti diketahui, Prabowo usai menjalani perjalanan dinas total 16 hari sejak tanggal 8 November 2024. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kunjungan ke negaraan ini sekaligus mengakhiri rangkaian perjalanan luar negeri Presiden Prabowo selama 16 hari. Presiden Prabowo Subianto tiba di Presidential Flight Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Sabtu pagi waktu setempat. Kehadiran Prabowo disambut Menteri Energi dan Infrastruktur PEA dan sejumlah pejabat UEA serta pasukan jajar kehormatan. Dari Presidential Flight, Prabowo bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke salah satu hotel di Abu Dhabi. Sepanjang perjalanan menuju hotel, jalanan Abu Dhabi dimeriahkan umbul-umbul bendera Indonesia dan bendera Uni Emirat Arab.
Sementara di Istana Kepresidenan Qasar Al-Watan, Prabowo bertemu Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kedatangan Prabowo disambut langsung Pangeran MBZ hingga pasukan kerajaan dan militer. Kunjungan ini menjadi komitmen Indonesia memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Dari Abu Dhabi, Tim Liputan melaporkan. Bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ di Istana Kepresidenan Uni Emirat Arab, Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah kerjasama dalam bidang keamanan, ketahanan pangan hingga misi kemanusiaan di Gaza. Dalam pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas inisiatif Uni Emirat Arab dalam melibatkan Indonesia pada misi kemanusiaan di Gaza. Prabowo juga mengundang Uni Emirat Arab untuk bekerjasama dengan Indonesia dalam menjamin keamanan dan ketahanan pangan. Sementara ketahanan energi dan hilirisasi akan menjadi prioritas Indonesia dalam kerjasama kedua negara. Di sisi lain, MBZ menyoroti beberapa capaian konkret dari kerjasama kedua negara, termasuk pertumbuhan perdagangan non-migas yang mencapai 12% pada 2023 dengan nilai sekitar 4,6 miliar US dollar. MBZ optimis akan terkait dengan pengadaan perdagangan senilai US 10 miliar dolar dapat terwujud melalui implementasi perjanjian kerjasama ekonomi komprehensi dan juga penggunaan mata uang lokal dan transaksi bilateral. Di tahun-tahun mendatang. Kedua, dalam banyak hal kami sudah kerjasama baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dalam rangka memberi bantuan kemanusiaan. Uni Arab Emirates mengajak kami dan sekarang tim kesehatan kami bekerja sama dengan rumah sakit lapangan Uni Arab Emirates di Rafah, Gaza. Kami terima kasih atas kerjasama ini, atas inisiatif yang mulia mengajak kami sangat berterima kasih. Prioritas saya dalam pemerintah yang saya pimpin ke depan adalah pertama untuk menjamin keamanan dan ketahanan pangan. وهذا كله يؤكد أننا اليوم ننطلق من قاعدة صلبة وأن إن شاء الله سوف نعزز هذه القاعدة ونوسع من مجالات التعاون بيننا ونستثمر كل الفرص المتاحة لذلك. Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris menghasilkan sejumlah investasi, salah satunya dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Keir Starmer dan sejumlah pimpinan perusahaan besar. Indonesia mendapatkan komitmen investasi sebesar 135 triliun rupiah. Kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menghasilkan sejumlah komitmen kerjasama dan investasi. Pembicaraan serius membahas peluang dan potensi investasi Inggris-Indonesia yang berkelanjutan. Selanjutnya di sela-sela pertemuan dengan PM Keir Starmer, Wakil Perdana Menteri Angela Rayner dan Raja Charles III, Presiden Prabowo beserta jajaran Menteri Perekonomian melakukan pertemuan khusus dengan beberapa pimpinan perusahaan besar. Dalam CEO Forum tercatat sebanyak 19 pimpinan perusahaan bergengsi di Inggris. Dalam pertemuan dengan bos-bos perusahaan besar Inggris tersebut, Indonesia membawa pulang komitmen investasi dengan jumlah mencapai 135 triliun rupiah. 19 tokoh pemimpin dari beberapa besar dan tadi pagi dengan pimpinan dari BP total mereka sudah komit investasi 8,5 miliar dolar. Jadi 7 miliar BP, 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain. Jadi cukup produktif lah ya pertemuan-pertemuan kita hari ini. Mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun. Dalam komitmennya, para pimpinan perusahaan besar Inggris berjanji akan berinvestasi di sektor minyak dan gas, transisi energi, perdagangan hingga investasi sektor pangan.
Tentu saja datangnya investasi dari sejumlah perusahaan besar di Inggris ini akan sangat menguntungkan Indonesia. Berikutnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan realisasi investasi sebesar 13.528 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Kebutuhan investasi Super Jumbo tersebut untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Dalam kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa komitmen investasi dari puluhan pimpinan perusahaan besar Inggris. Di hadapan 19 pimpinan perusahaan besar Inggris, Indonesia menawarkan sejumlah potensi besar sumber daya yang bisa dikerjasamakan. Nilai total investasi yang didapatkan mencapai 8,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 135 triliun rupiah. Komitmen investasi Jumbo ini sangat produktif dan menguntungkan Indonesia. Tercatat komitmen investasi dari pimpinan raksasa migas Inggris British Petroleum atau BP di Indonesia. British Petroleum akan berinvestasi senilai 7 miliar dolar atau sekitar 111,3 triliun rupiah. Kemudian ada komitmen investasi hingga 1,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 23,85 triliun rupiah dari perusahaan besar di London. Para pimpinan perusahaan Inggris yang hadir dari CEO Forum sangat percaya dan optimis dengan kondisi perekonomian Indonesia yang terus tumbuh membaik. Kementerian BUMN berencana akan memberikan kredit usaha rakyat mencapai 100 juta rupiah kepada pekerja migran Indonesia yang sudah mendapatkan sertifikat kerja dan juga membutuhkan pendanaan untuk membiayai pelatihan. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Todutua Pasaribu, mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan realisasi investasi sebesar 13.528 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Dalam paparannya, Wamen Todotua menjelaskan bahwa Astacita Presiden Prabowo Subianto menetapkan hilirisasi sebagai salah satu prioritas strategis untuk mendorong ekonomi berkelanjutan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Termasuk susunan peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas strategis di 8 sektor utama, di mana dalam roadmap investasi ini menawarkan potensi investasi senilai 618,1 miliar US dollar yang diperkirakan mampu meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto hingga 235,9 miliar dolar Amerika. Target pertumbuhan 8% apabila mau kita kalkulasikan secara nilai investasi yang harus kita realisasikan dalam 5 tahun ke depan, ini sebenarnya kajian daripada Bappenas sendiri yang disampaikan kepada kami bahwa selama 5 tahun ke depan kita punya target nilai realisasi investasi sebesar 13.528 triliun. Yang average setiap tahun itu kita berbicara di angka 2.000 triliun. Di sisi lain, Todotua menekankan target investasi ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi 3,74 juta orang. Hal ini menjadi fokus utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kementerian BUMN berencana akan memberikan kredit usaha rakyat mencapai 100 juta rupiah kepada pekerja migran Indonesia yang sudah mendapatkan sertifikat kerja dan membutuhkan pendanaan untuk membiayai pelatihan. Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara bersama Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia berencana akan memberikan kredit usaha rakyat khusus untuk pekerja migran Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kredit usaha rakyat ini akan diberikan kepada pekerja migran Indonesia yang sudah mendapatkan sertifikat kerja dan membutuhkan pendanaan untuk membiayai pelatihan. Nilai KUR yang sudah disiapkan pun dipastikan maksimal mencapai 100 juta rupiah. Untuk KUR sendiri kan ketika mereka mendapat kepastian bekerja, misalnya biayanya 20 juta, nah kita sudah menyiapkan KUR itu sampai nilainya 100 juta.
Kredit usaha rakyat untuk pekerja migran Indonesia ini akan diberikan oleh Bank Himbara seperti BNI, Mandiri, dan BRI yang sudah memiliki kantor cabang di luar negeri. Pasalnya, pembayaran KUR akan dilakukan oleh para pekerja migran saat nantinya sudah ditempatkan di luar negeri. Informasi lainnya pemirsa, 11 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan drone Israel di pusat kota Beirut, Lebanon. Sementara sebuah rudal Israel menghantam bangunan di daerah Chia. Beginilah detik-detik sebuah rudal milik Israel menghantam sebuah bangunan di daerah Chia, di pinggiran Beirut, Lebanon, yang tertangkap kamera pada hari Jumat waktu setempat. Seketika bangunan hancur porak-poranda disertai api dan kepulan asap membumbung tinggi. Penduduk setempat yang menyaksikan serangan itu sempat panik. Sebelumnya, militer Israel telah memberi peringatan evakuasi kepada seluruh penduduk di wilayah pinggiran selatan Beirut, terutama Chia, yang lokasinya dekat dengan fasilitas Hizbullah. Sementara tim darurat berupaya mengevakuasi para korban yang terjebak reruntuhan bangunan di daerah Al-Basta Al-Fauqa, pusat Beirut, Lebanon, usai diterjang serangan udara Israel pada Minggu pagi. Alat berat pun diterjunkan untuk membersihkan puing-puing bangunan untuk mempermudah proses pencarian korban. 11 orang tewas dan 23 lainnya terluka dalam serangan ini. Diketahui Israel dan kelompok militan Hizbullah telah melakukan serangan lintas batas sejak pecahnya perang Israel-Hamas di Gaza pada tahun 2023. Akibat eskalasi Israel-Hizbullah, setidaknya 3.500 orang telah tewas dan lebih dari 15.000 orang terluka. Unjuk rasa pro-Palestina kembali digelar usai pencabutan larangan demonstrasi. Larangan diberlakukan usai bentrok yang dipicu aksi tak terpuji pendukung klub Israel di Liga Eropa. Ratusan aktivis pro-Palestina berunjuk rasa di Amsterdam pada hari Sabtu setelah pencabutan larangan demonstrasi selama seminggu yang diberlakukan setelah banyak yang terluka dan ditahan di tengah bentrokan kekerasan pada hari pertandingan Liga Eropa. Demonstran berbaris dengan bendera Palestina dan Lebanon sambil membawa spanduk dan meneriakkan "Bebaskan Palestina". Petugas polisi juga terlihat mengawasi berkumpulnya massa di Dam Square. As for the Maccabi supporters, they came to Amsterdam. They terrorized the people. They terrorized got a Palestinian flag, and they burned it here in the dam. They chanted some racist chants. Not only about Palestinians but also about Arabs in general and Muslims. They also attacked like a taxi driver. So the people of Amsterdam, they had to, because the police didn't protect them, they had to protect their own city. And they did it really well. They attacked these hooligans and they showed them that you cannot play these games and not expecting resistance. Bentrokan di Amsterdam terjadi sebelum dan sesudah pertandingan Liga Eropa antara Maccabi Tel Aviv dan Ajax yang mengakibatkan 10 warga Israel terluka menurut Kementerian Luar Negeri Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuduh yang terjadi merupakan serangan antisemit dan mengerahkan pesawat penyelamat ke Belanda untuk membawa pulang warga Israel. Ia juga memerintahkan Badan Intelijen Negara untuk mengambil tindakan guna mencegah kekerasan terhadap warga Israel di luar negeri. Sementara itu, para penggemar Israel jelas meneriakkan slogan-slogan anti-Arab dan memicu kekerasan di Amsterdam. Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam insiden tersebut dan memastikan adanya serangan terhadap bendera Palestina serta menuntut penyelidikan atas peristiwa tersebut.
Demonstrasi anti-NATO dan pro-Palestina mendapatkan tindakan represif dari petugas keamanan di Montreal. Petugas keamanan menggunakan gas air mata dan ledakan. Ketegangan meningkat selama demonstrasi anti-NATO dan pro-Palestina di Montreal pada hari Jumat, di mana konfrontasi menyebabkan penggunaan gas air mata dan ledakan. Rekaman menunjukkan puluhan polisi memantau demonstrasi dan berpatroli di jalan-jalan kota saat para pengunjuk rasa berbaris sambil membawa spanduk serta bendera Palestina dan Lebanon. Asap terlihat mengepul di atas lokasi demonstrasi saat polisi menyemprotkan gas air mata ke arah kerumunan. Para pengunjuk rasa mengecam operasi militer Israel yang sedang berlangsung di Palestina dan Lebanon saat negara-negara anggota NATO berkumpul di Montreal pada hari Jumat untuk menghadiri sidang tahunan ke-70 Majelis Parlemen NATO. Sedikitnya 3 orang ditangkap setelah pengunjuk rasa memecahkan jendela dan membakar mobil. Pihak berwenang mengatakan bom asap dikerahkan dan penghalang logam dilemparkan ke jalan. Mereka yang ditangkap polisi telah dibebaskan dan diadili atas tuduhan menghalangi pekerjaan polisi. Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyebut peristiwa itu mengerikan dalam sebuah postingan di X. Demonstrasi diorganisir bersama oleh Divest for Palestine dan Convergence of Anti-Capitalist Struggles. Pemirsa, erupsi gunung api Sundunukagigar di Grindavik, Islandia sebabkan penutupan sementara tempat wisata populer di sekitarnya. Lava merah menyembur dan mengalir dari kawah usai letusan terakhir. Rekaman udara yang diambil pada hari Sabtu menunjukkan aktivitas berkelanjutan di sistem vulkanik Svartsengi dekat kota Grindavik di Islandia ketika lava merah terlihat menyembur dan mengalir dari kawahnya setelah letusan terakhir. Letusan terbaru yang ke-7 dalam setahun dimulai pada Rabu malam menciptakan retakan sepanjang 3 km. Erupsi ini menyebabkan penutupan sementara tempat wisata populer dan evakuasi sekitar 50 keluarga. Setidaknya 1 gedung layanan hancur karena aliran lava mencapai tempat parkir fasilitas tersebut pada hari Jumat. Letusan kali ini lebih kecil dibandingkan letusan pada bulan Agustus. Kawah aktif berada 3 km di sebelah timur spa geothermal Blue Lagoon dan 3 km di sebelah utara Grindavik. Resort spa tersebut untuk sementara menghentikan operasinya. Pada bulan Agustus, letusan dari kawah Sundunukur berlangsung selama 16 hari dan menciptakan celah sepanjang sekitar 3,9 km. Gunung berapi di semenanjung Reykjanes tidak aktif selama sekitar 800 tahun sebelum memulai aktivitas terakhirnya pada tahun 2021. Sejumlah informasi top of the week akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Siang. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi di tanah air. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari tewas diduga ditembak oleh rekan kesatuannya dini hari di halaman Polres Solok Selatan. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari ditemukan tewas di pelataran parkir Mapolres Solok Selatan usai ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Diketahui korban mengalami luka tembak di bagian kepala sebelah kanan dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Sementara pelaku sudah diamankan di Ditpropam Polda Sumbar setelah menyerahkan diri usai menembak korban. Saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait motif tewasnya korban. Dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka.
pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri. Pihak kepolisian masih mempersiapkan pelepasan jenazah korban di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar yang rencananya akan disemayamkan di kampung halamannya di Makassar. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan agar pelaku penembakan segera ditindak tegas dan khususnya diusut secara tuntas. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kapolri terkait dengan kasus penembakan yang dilakukan anak buahnya terhadap sesama polisi. Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Komisi 3 DPR RI soroti perlakuan Propam Polri saat memeriksa pelaku penembakan polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Sebab pelaku tampak tidak diborgol dan diduga diperiksa sambil merokok. Komisi 3 DPR RI mengecam keras aksi penembakan sesama polisi oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mendesak kasus ini segera diusut tuntas. Menurutnya pelaku harus dihukum berat. Ia juga menyoroti proses pemeriksaan pelaku yang dinilai terkesan santai, di mana pelaku tidak diborgol dan diduga diperiksa sambil merokok. Dan kami mengutuk keras perilaku brutal oknum Kabag Ops tersebut yang melakukan penembakan. Kami meminta peristiwa ini diusut secara tuntas. Bagaimana pelaku dengan santainya berjalan ketika dibawa mungkin menuju suatu tempat di lingkungan Polda Sumbar yang bisa diputar, nanti teman-teman lihat ya. Nah, saya kasih dia berjalan tanpa dikawal, tanpa diborgol. Begitu di dalam ruangan terlihat sepertinya dia merokok dan menggunakan jaket, tidak pakai rompi tahanan, tidak diborgol. Ini propamnya bagaimana bekerja di sana? Standarnya seperti apa? Ini peristiwa yang sangat serius, membunuh orang dengan latar belakang dugaan dia membackingi tambang ilegal. Nah, harusnya seperti apa? Ini harus akan menjadi evaluasi bagi teman-teman yang di sana. Perwakilan Komisi 3 DPR juga akan datang langsung ke Sumatera Barat untuk mengunjungi rumah duka dan mengawasi proses pemeriksaan polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi seorang transgender Isa Zega yang memakai hijab saat menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah mendapat ancaman dari berbagai pihak. Puluhan orang yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Pemuda Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Majelis Ulama Indonesia untuk segera ditindak tegas. Dengan membawa sejumlah spanduk, puluhan orang yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Pemuda Indonesia menggelar unjuk rasa di depan kantor Majelis Ulama Indonesia, Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Selain sebagai bentuk kecaman terhadap aksi seorang transgender sekaligus selebgram bernama Isa Zega yang menggunakan hijab saat menjalankan ibadah umroh. Mereka mendesak MUI segera mengambil tindakan tegas terkait dugaan penistaan agama Islam terhadap Isa Zega alias Sahrul.
bahwa IZK ini kan nama aslinya Sarul. Dia ini seorang laki-laki yang melakukan transgender, kemudian menggunakan hijab, memposting aktivitasnya pada saat umroh, gitu loh. Makanya kami ini MUI dia sigap lah, dia tegas untuk menyoroti problem masalah ini yang sempat viral. Mungkin dia bisa menjodorkan atau membuat regulasi bersama dengan kemitraan dalam hal ini Kementerian Agama dan lain sebagainya, ya kan, untuk yang namanya tidak kecolongan lagi gitu. Kalau dikategorikan ini penistaan agama, ya penistaan agama. Karena seorang laki-laki menggunakan hijab kemudian pergi pada umroh gitu. Sebelumnya anggota DPR RI fraksi PDIP, Mufti Anam, melalui laman sosial medianya menyoroti aksi seorang transgender Isa Zega yang membuat geger media sosial lantaran melakukan ibadah umroh dengan menggunakan hijab syari. Mufti menilai aksi Isa Zega tersebut merupakan bagian dari penistaan agama yang sudah diatur dalam KUHP nomor 156A dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Radiston Sanjaya, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, usai maraknya video pesta narkoba di Lapas Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, mantan pegawai lapas menantang Kepala Divisi Lapas Kemenkumham Sumsel untuk membuka kebenaran terkait dengan video viral tersebut. Sumpah mati aku. Buntut video viral pesta narkoba di Lapas Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Salah satu mantan ex pegawai lapas Robi Adriansa justru mendapat perlakuan tidak baik. Karena pegawai tersebut sebelumnya memberikan statement jika di Lapas Tanjung Raja memang kerap terjadi penyalahgunaan narkoba di warga binaan, pesta narkoba, menggunakan handphone, serta adanya pungli. Namun sayang, mantan ex pegawai Lapas Tanjung Raja ini malah dituding menyebarkan berita hoax. Padahal menurutnya semuanya itu benar. Justru dirinya yang dituding pemakai narkoba dan positif oleh Kadif Lapas Kemenkumham Sumsel saat memberikan statement kepada media. Bantu saya bang, tegakkan keadilan bang. Para lawyer-lawyers, para aliansi, bantu saya. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa yang dibahas? Saya yang bermasalah. Bahas saja kenapa video itu bisa ada. Handphone bisa ada, sabu bisa ada. Semua milik punya. Bapak Presiden Prabowo Subianto, bantu saya Pak. Robi pun meminta semua pihak membantunya mengungkap kebenaran yang ada agar semuanya jelas. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, wabah judi online telah menjangkit lebih dari 8,8 juta masyarakat Indonesia. 960.000 diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Bahkan tidak main-main, perputaran uang judi online bahkan menembus angka fantastis, yakni mencapai 900 triliun rupiah. Sebanyak 8,8 juta orang di Indonesia terlibat judi online dengan perputaran uang menyentuh angka 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemerintah pun hingga kini terus melakukan upaya masif dalam memberantas judi online di tanah air. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyampaikan pemerintah melalui Des Pemberantasan Judi Online akan melakukan 3 langkah prioritas. Di antaranya pemblokiran situs judi online secara sistematis, penelusuran aliran dana jaringan judi online, dan meningkatkan koordinasi lintas negara. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini. Oleh karena itu, melalui forum ini juga kami dan kita semuanya menghimbau ya, mari kita memproteksi anak-anak kita, keluarga kita, semuanya untuk tidak terkontaminasi dengan judi online ini dengan bahayanya sangat luar biasa. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Afif menyampaikan Komdigi secara aktif terus memblokir ratusan ribu situs judi online.
Dengan itu, pemerintah juga menutup akun rekening bank yang terafiliasi dengan judi online. Situs-situs yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru, itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja Des Judi Online ini, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa situs satu hal lain adalah rekening. Jadi kalau situs seperti tangannya, rekening ini seperti nadinya. Sementara itu, dalam kurun waktu 2 minggu, kepolisian hingga kini berhasil mengungkap sebanyak 619 kasus judi online dengan jumlah tersangka mencapai 734 orang. Kepolisian juga telah menyita uang tunai sebesar 177,6 miliar rupiah. Kolaborasi antara seluruh kementerian dan lembaga juga terus akan digalakan untuk memberantas judi online. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap 4 bandar judi online sekaligus pemilik dan pengelola ribuan situs judi online. Keempat tersangka diketahui menyetor 24 juta rupiah untuk satu situs judi online ke oknum Komdigi agar tidak diblokir. Inilah detik-detik penggerebekan seorang bandar judi online di sebuah kamar hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. Kepada polisi, HE mengaku memiliki situs judi online bernama Keris 123. Selain mengelola ribuan situs judi online, tersangka HE diketahui berperan sebagai penghubung antara bandar judi dengan pegawai Komdigi berinisial MN. HE mengaku menyetorkan uang sebesar 24 juta rupiah per situs judi online kepada MN agar daftar situs judi online yang ia serahkan tidak diblokir. Selain menangkap HE, polisi kembali berhasil menangkap 3 DPO judi online lainnya Sabtu sore. Dari hasil pemeriksaan, ketiga DPO ini juga berperan sebagai pemilik dan pengelola ribuan web judi online. Di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satria Triputra mengatakan ketiga DPO berinisial B, BK, dan HF ditangkap saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta usai kembali dari luar negeri. Peran daripada tersangka B maupun tersangka BK dan tersangka HF maupun tersangka HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Selain menangkap para tersangka, penyidik juga menyita barang bukti 3 buah handphone, 3 buah kartu ATM, serta uang tunai senilai 600 juta rupiah yang terdiri dari berbagai mata uang asing. Kini polisi telah menangkap 22 orang tersangka judi online, 10 diantaranya merupakan pegawai Komdigi dan 12 warga sipil. Penyidik kini masih memburu 3 DPO lainnya berinisial A, J, dan BS. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melanjutkan sidang atas kasus dugaan korupsi tata niaga timah atas terdakwa Tamron. Dalam persidangan, saksi ahli menyebut negara akan merugi jika menerapkan sanksi pidana terhadap 22 terdakwa kasus korupsi tata niaga timah senilai 300 triliun rupiah. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan terdakwa pimpinan CV Senus Inti Perkasa Tamron kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang kali ini menghadirkan 3 saksi ahli. Salah satu saksi ahli, Rocky Marbun, berpandangan seharusnya terdakwa tidak dikenakan sanksi pidana melainkan hanya sanksi administrasi. Saksi ahli dari Universitas Indonesia ini menambahkan
Tindak pidana pertambangan dan lingkungan hidup tidak dapat masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Tipikor. Hukum administrasi negara yang juga memiliki mekanisme penyelesaiannya, juga sudah memiliki sanksi pidananya, maka undang-undang lain itu tidak boleh masuk untuk menilai dari perbuatan tersebut. Kasus tata niaga timah berawal dari dugaan manipulasi distribusi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Tercatat 23 terdakwa, salah satunya Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Kejaksaan Agung menangkap bos Sriwijaya Air Henry Lee atas kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Henry ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan akibat perbuatan dan puluhan tersangka lainnya negara dirugikan sekitar 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mengungkapkan peran tersangka Henry Lee dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk pada tahun 2015 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengungkapkan, Henry Lee selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT TIN. Biji timah yang dilebur dari hasil kerjasama dua perusahaan tersebut berasal dari CV BPR dan CV SVS yang sengaja dibentuk untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan Henry dan puluhan tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun rupiah. Adapun tahapan selanjutnya, Henry ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Henry Lee, yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Internusa. Seperti diketahui, Henry telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 April 2024 lalu. Selang 7 bulan kemudian, tepatnya pada hari Senin 18 November, Henry berhasil ditangkap oleh penyidik di Bandara Suta, Tangerang ketika kembali dari Singapura. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melaju ke final turnamen China Master 2024. Sindosiang akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sindosiang. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Uki Cawang, Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata, Arman, dan pemirsa. Pada saat ini di kawasan Uki Cawang ini terlihat dalam keadaan ramai lancar. Persedatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light untuk kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan mengarah ke arah Cililitan, di mana perlambatan kecepatan terjadi. Namun selepas antrian di traffic light ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Perlambatan kecepatan kembali terjadi pada Terminal Bayangan di kawasan Uki ini, di mana ada kendaraan yang akan memasuki tol Jagorawi kemudian yang akan lurus, sehingga ini perlu diantisipasi bagi para pengguna jalan yang akan melintas untuk selalu berhati-hati. Kemudian di arah sebaliknya dari arah Cililitan yang akan mengarah ke arah Pancoran maupun ke arah Kampung Melayu masih dalam keadaan ramai lancar. Namun kepadatan kendaraan terjadi ke arah tol Jakarta Cikampek, di mana pada siang ini kendaraan yang akan memasuki gerbang tol
Jakarta Cikampek cukup padat dengan dominasi kendaraan roda 4 berplat nomor Bandung dan sekitarnya. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, kemudian utamakan keselamatan dalam berkendara, dan apabila kendaraan Anda mengalami trouble, ada baiknya berhenti sejenak untuk memeriksa apakah kendaraan tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan perjalanan Anda. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kemudian pemirsa, mengingat cuaca ibu kota DKI Jakarta untuk saat ini kurang menentu, tidak bosan-bosannya kami menghimbau bagi pengendara roda 2 untuk selalu menyediakan jas hujan, dan kami sarankan tidak membawa jas hujan jenis ponco. Dan juga bagi pengendara roda 2 pastinya karet wiper Anda berfungsi dengan baik. Maksud kami kendaraan roda 4, dan juga ban kendaraan Anda juga layak digunakan. Apabila sudah masa berlakunya sudah habis, wajib diganti. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas apabila jalanannya licin. Dan pemirsa, tetap patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Bagi pengendara roda 2, gunakan selalu helm standar SNI. Dan kami harapkan tidak menggunakan handphone saat berkendara karena hal ini dapat mengganggu konsentrasi Anda. Untuk mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Nata Arman, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Teslinda atas laporan Anda dari kawasan UKI Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, Timnas Futsal Indonesia berhasil menjuarai ASEAN Futsal Championship 2024 usai mengalahkan Vietnam 2-0. Hasil ini sekaligus menjaga rekor kemenangan sampurna Indonesia di kompetisi. Timnas Futsal Indonesia berhasil menjuarai ASEAN Futsal Championship 2024 usai mengalahkan Vietnam dengan skor 2-0. Bermain di Nakhon Ratchasima, Thailand, Timnas Futsal Indonesia langsung menekan sejak menit awal. Beberapa peluang pun tercipta di awal laga melalui kaki Firman Ardiansyah dan Wendy Brian. Indonesia akhirnya membuka keunggulan lewat gol yang dicetak Muhammad Saifullah. Sontekan Saifullah dari jarak dekat merobek gawang Vietnam di menit ke-8. Indonesia unggul 1-0. Tertinggal 1-0, Vietnam sempat berupaya membalas, namun skor 1-0 bertahan hingga paruh babak. Di babak kedua, Vietnam mencoba meningkatkan serangan. Di tengah upaya mengejar ketinggalan, Vietnam justru kembali kebobolan. Melalui gol Rizky Xavier di penghujung babak kedua, Timnas Futsal Indonesia unggul 2-0 dan memastikan gelar juara Piala AFF Futsal 2024. บอลทะลักมาเข้าทางลิสกี้ก้มหน้าแปรแบบเล็งเลยครับ 2-0 ครับอินโดนีเซีย Ini merupakan gelar kedua bagi Timnas Futsal Indonesia sejak 2010, sekaligus menjaga rekor kemenangan sempurna di kompetisi ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kemenangan Timnas Futsal Indonesia melawan Vietnam dalam AFF 2024 dilakukan setelah pemain melakukan persiapan yang cukup panjang. Berikut dialog rekan kami Fazilah Herunisa dengan Kapten Timnas Futsal Indonesia, Muhammad Iqbal Rahmatullah. Diceritain gimana pas Mas Iqbal kemarin sama tim berlaga, apa kendalanya dan tantangannya pada saat itu?
Ya sebenarnya lawan Thailand itu benar yang seperti Mbak bilang musuh bebuyutan. Ya itu jadi ajang kita untuk membuktikan bahwa kita juga bisa kok ngalahin Thailand. Setelah kita mengikuti instruksi dari pelatih, semua arahan dari pelatih, ya pemain fokus di lapangan, semangat juang tinggi, alhamdulillah hasilnya kita bisa ngalahin Thailand kok. Kita persiapan cukup panjang di Malang, udah gitu kita geser ke Surabaya, di Jogja kita uji coba sama Malaysia, udah gitu di Jakarta juga kita uji coba sama klub lokal, kita berangkat ke Bangkok, udah gitu di Bangkok pun kita uji coba 3 kali dengan 3 tim yang bisa dibilang tim kuat di Thailand. Ya, jadi itu persiapan yang cukup bagus untuk kita menghadapi Thailand dan alhamdulillah hasilnya kita bisa ngalahin Thailand. Sementara itu, kesuksesan Timnas Futsal Indonesia menjuarai AFF 2024 karena peran besar klub futsal yang aktif mendorong kemajuan para pemainnya. Berikut dialog rekan Fazilah Khairunisa dengan Ketua Federasi Futsal Indonesia, Michael Sianipar. Tahun akhirnya bisa langsung nyabet dan ngalahin juara bertahan Thailand gitu ya Bang ya gitu. Itu gimana Bang? Abang kemarin ikut ngawal juga ya selama ikut ngawal ini? Juga. Jadi di awal waktu TC kita ada training camp di Thailand dulu 2 minggu. Saya berangkat di awal, balik ke Jakarta, kemudian kesana lagi waktu semifinal. Jadi ikut nonton semifinal sampai dengan finalnya. Karena kita udah pede pasti masuk semifinal. Asik, pede. Pede itu gimana Bang maksudnya? Apakah memang Abang juga melihat perkembangan dari tim sendiri gitu? Yang Abang lihat seperti apa performa mereka di sana? Kalau kita lihat memang performa futsal Indonesia ini sudah sangat baik selama ini. Peringkat dunia kita juga naik terus bertahun-tahun ke belakang. Terakhir kali itu kita sudah peringkat 28 dunia. Dan dengan hasil kemarin di ASEAN Futsal Championship kita jadi juara, akan naik ke level 24 ke peringkat 24 dunia. Jadi peringkatnya sudah tinggi. Dan di beberapa kompetisi AFF terakhir juga kita sudah masuk ke final. Tapi memang belum berhasil mengalahkan Thailand di final, akhirnya jadi runner up. Sudah dua kali berturut-turut runner up. Jadi kalau bilang persiapan sebenarnya sudah bertahun-tahun timnas futsal kita semakin baik. Tapi memang kali ini persiapan untuk kompetisi tahun ini juga kita lakukan lebih panjang. TC kita total 2 bulan. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin nggak nyampe 1 bulan, tapi kali ini kita 2 bulan. Mulainya di Malang, pindah ke Surabaya, sempat juga tanding di Jogja. Jadi kita lakukan lebih awal dan juga kita punya pelatih yang jauh, mungkin kalau saya boleh bilang sangat memahami pemain-pemain kita dan juga punya disiplin yang kuat dan berhasil membangun sistem permainan yang baik sehingga pada saat kita melawan tim-tim kuat di Asia Tenggara kita menang dengan cukup telak. Tapi kan kalau kita lihat gitu ya bagaimana Coach Hector juga membawa, bagaimana Bang Michael juga membawa untuk timnas ini. Apakah salah satu strategi ini dengan mengikuti banyaknya kompetisi ini juga jadi salah satu strategi kita untuk bisa menang di di global? Nah jadi yang saya perlu sampaikan ini buat teman-teman semua supporter futsal, sebenarnya fondasi keberhasilan timnas kita itu bukan di federasi. Tapi ada di liga kita, ada di klub-klub profesional kita. Karena dari 1 tahun, 12 bulan yang ada di dalam 1 tahun, pemain-pemain itu dipanggil ke timnas paling cuma 3 bulan. Sisanya 9 bulan di mana? Di klub masing-masing. Dan kalau saya lihat memang Liga Pro kita itu dengan segala lebih kurangnya, keunggulannya adalah ada klub-klub yang memang dedicated mendorong pemain-pemain ini bisa maju. Jadi karena di 9 bulan itu mereka berkompetisi di liga dengan intensif, klub-klubnya juga support pemainnya. Pemain ini terasah. PR kita di federasi adalah memfasilitasi dari talent pool yang ada banyak di antara pemain ini, kita bisa mengidentifikasi mana yang baik dan kita bisa merangkai dalam waktu singkat supaya mereka bisa kompak di TC itu. Nah itulah tugas dari pelatih kepala di 3 bulan ini. Memang kunci juga bukan berarti nggak penting, tetap kunci peran dari federasi dan juga peran dari pelatih kepala timnas. Tapi kita juga harus berterima kasih kepada para klub sama dengan adanya liga profesional yang membuat talent pool kita ini lebih terasa. Pemirsa, Tim Nasional Futsal Indonesia berhasil menjuarai ajang Piala AFF Futsal atau ASEAN Futsal Championship 2024 yang diselenggarakan di Thailand. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengapresiasi prestasi dan langkah Federasi Futsal Indonesia, serta memberikan bonus dana pembinaan sebesar 7,8 miliar rupiah. Kesuksesan Timnas Futsal Indonesia dalam ajang Piala AFF atau ASEAN Futsal Championship 2024 di Thailand berbuah manis. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan bonus atau dana pembinaan senilai 7,8 miliar rupiah.
Insentif ini diberikan atas kerja keras dan prestasi yang telah ditunjukkan Timnas Indonesia setelah menjuarai Piala AFF Futsal 2024 dengan mengalahkan Vietnam 2-0 tanpa balas di partai final. Ini berbentuk pembinaan. Jadi tadi harapan TC tentu bisa dilakukan karena total yang diberikan pemerintah untuk futsal saat ini sebesar 7,8 miliar 50 juta. Dan ini bentuknya untuk pelatnas dan juga apresiasi kejuaraan ASEAN. Sementara untuk target kedepannya, Federasi Futsal Indonesia akan fokus dalam peningkatan ranking Indonesia dan masuk 4 besar di level Asia serta Piala Dunia. Timnas Futsal Indonesia juga dipastikan tampil pada Piala Asia Futsal 2026. Hal ini setelah Federasi Sepak Bola Asia AFC segera resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Keberhasilan langkah Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia sejauh ini tidak lepas dari peran sang kapten, Jai Itzes. Tulang punggung pertahanan Timnas ini selalu tampil prima di setiap laga. Tampil tenang dan berkarisma, itulah yang terlihat dari setiap penampilan sang kapten, Jai Itzes, saat membela Timnas Indonesia. Tulang punggung pertahanan pasukan Garuda sejak 2024 ini menjadi salah satu kunci kesuksesan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Jiwa kepemimpinannya mampu membuat solid permainan timnas. Bek klub Venezia ini selalu menjadi andalan Sintayong di lini belakang. Sampai saat ini, Itzes tercatat mengoleksi 9 caps bersama timnas Indonesia. Itzes selalu bermain 90 menit penuh dalam 9 laga tersebut. Dari 9 laga, pemain 24 tahun itu sukses menyumbang 1 gol, tepatnya saat melawan tuan rumah Vietnam. Bahkan terakhir, Itzes memimpin Indonesia meraih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia usai menumbangkan Arab Saudi 2-0. Itzes akan kembali membela timnas saat menghadapi Australia Maret tahun depan. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie tampil gemilang pada laga berat di semifinal turnamen China Master 2024. Jojo melaju ke final usai mengalahkan tunggal tuan rumah Si Yuqi. Fase 4 besar China Masters 2024 dijalani Jonathan Christie dengan bersua wakil tuan rumah sekaligus unggulan pertama Si Yuqi. Tampil di Shenzhen, China, Jonathan menang 2 game langsung. Jojo menang dengan skor 21-17 dan 21-16 dalam tempo 47 menit. Dengan hasil ini, Jonathan dipastikan melangkah ke final dan akan melawan tunggal asal Denmark Anders Antonsen. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Siang hari ini dan Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal menghadirkan berita daerah nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.